kecemasan tiada henti menyapa. Berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Sebagaimana kita tahu kalau AFC udah memutuskan jika Arab Saudi dan Qatar akan bertindak sebagai tuan rumah di round 4 nanti. Yap, meskipun udah mendapatkan protes sana-sini, namun ya mau gimana lagi, duit minyak lebih licin, kan gitu. Nah, PSSI sendiri melalui ketum Pak Erick Thohir juga udah legowo dengan keputusan itu. Karena ya kembali lagi, sulit kalau udah melawan tim Teng jika kaitannya soal fulus marfulus. Namun sebagai bangsa yang besar, tentu Indonesia nggak boleh larut dalam kekecewaan. Selain itu kita juga nggak perlu takut serta percaya kita bisa melawan segala kelicikan yang ada pakai kualitas. Jelas, modal wani dan semangat aja itu nggak cukup. Dan diketahui PSSI beserta tim pelatih udah menyiapkan 4 cara buat melawan kelicikan dari tim Teng. Dimana dalam hal ini, skemanya akan dibagi menjadi 3+1, yaitu soal teknis dan non-teknis. Yang mana diketahui FIFA pun siap meng-ACC karena biar gimana pun ini adalah babak yang sangat-sangat krusial serta rawan main belakang. Perjuangan cara berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Akhir-akhir ini kita semua pasti gedek pol kalau mendengar 3 huruf yaitu AFC. Apalagi nih ya, kalau ngelihat struktur kepemimpinan mereka, ketuanya dari Bahrain yang di round 3 sukses di ayam-ayamin Indonesia di papan klasemen. Kemudian sekjennya dari Malaysia yang taulah sendiri hubungannya gimana. Nah, ngomongin soal round 4, tentu Indonesia sebagai satu-satunya wakil non-tim Teng, so pasti akan dianggap sebagai anak tiri. Apalagi bukan rahasia lagi, jika AFC sangat condong untuk lebih menganak-emaskan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi serta Qatar, yang dianggap punya power lebih di sepak bola Asia soal kekuatan finansial. Dan terbukti di round 4 nanti, Arab Saudi serta Qatar entah gimana ceritanya tiba-tiba ditunjuk jadi tuan rumah. Alasannya karena ranking FIFA mereka yang paling tinggi. Padahal sebelumnya, 2 tim dengan poin tertinggi di round 3 adalah yang paling berhak. Atau sebelumnya ada wacana main di tempat netral sehingga itulah kenapa AFC membuka kesempatan bidding yang ternyata cuman formalitas. Ya intinya, lo punya duit, lo punya kuasa, itu benar cuy. Meskipun kita menang soal pemikiran, tapi kembali lagi. Dengan duit kita bisa membeli suatu kontrol tertentu. Dan itulah yang coba dilakukan Arab serta Qatar. Untuk mengakali sistem yang mana itu didukung pula sama AFC. Meski tersuk, darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini. Hati menuju jalan menuju jalan tak berujung ini. Yap, yang terjadi biarlah terjadi, karena mau gimana pun keputusan udah ditentukan. Dan timnas Indonesia lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan. Tentu dalam hal ini poin pentingnya adalah soal kualitas, kan gitu. Nah, di satu sisi, jelas PSSI pasti nggak mungkin polos-polos amat dong nerima gitu aja keputusan ini. Mungkin nggak secara terang-terangan boykot dan ngelawan, karena itu sama aja namanya cari buntung. Indonesia akan coba pakai 4 cara untuk melawan semuanya. Dimana dalam hal ini, skemanya adalah 3+1 antara teknis serta non-teknis. Yap, untuk 3 hal teknis, so pasti ini ada kaitannya sama tim pelatih. Pertama, jelas tentang penguatan taktik. Meskipun Alex Pastoor di Belanda dikenal sebagai profesor taktik yang jenius, namun secara pengalaman, dia belum banyak tahu soal kultur sepak bola Asia. Dan mudah-mudahan dari 4 pertandingan yang udah dilakoni kemarin, Coach Alex bisa dapat nih sedikit gambaran. Sehingga nantinya ia bersama Danny Lanzat serta Patrick Kluivert sebagai head coach bisa menerapkan taktik terbaik. Kabar bagusnya, di bulan September kita uji coba lawan Kuwait serta Lebanon yang juga merupakan tim dari Jazirah Arab. Yang mana secara gaya main pun gak jauh beda. Harapannya di 2 match ini, tim pelatih bisa benar-benar mematangkan taktik, entah itu formasi, finishing, ataupun defense. Sehingga di round 4 nanti, kita bisa tampil lebih matang serta punya koordinasi permainan yang lebih baik. Ingat secara individu, pemain kita itu bagus. Hanya saja, kenapa bisa kurang perform di timnas?
Ya karena sistem yang membuat mereka jadi kurang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Ambil contoh deh pas lawan Jepang kemarin, kita lihat Jepang mainnya kan kenceng banget. Nah di sana, Misilker serta Kevin Dix terlihat emang sering banget naik untuk memblok serangan Jepang. Cuma karena nggak ada yang backup atau ya emang pemain lain belum saling paham, jadinya mereka berdua terutama Mace yang kena hujatan sana-sini. Dikira maju-maju nggak jelas lah dan lain-lain. Kemudian soal finishing, ingat lawan kita itu tim teng. Jadi kalau mau agak aman, bismillah upayakan bisa unggul 2 atau 3 gol. Serta jangan biarkan mereka leluasa untuk memprovokasi. Karena sekali kepancing ya udah kena, tahu sendiri kan? Kalau udah gitu, senggol dikit udah macam digebukin ormas sekabupaten. Contoh paling nyata ya si Qatar itu, atau Bahrain deh, pas di pertemuan pertama round 3 kemarin. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terserok. Tiada keringat menjadi saksi, setiap ada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan. Kemudian yang kedua, PSSI serta pelatih diketahui akan coba untuk lebih meningkatkan fisik serta mental pemain agar bisa tampil optimal. Main di tanah Arab so pasti hawanya panas kering, dan kita tahu pemain kita banyak yang dari Eropa, sehingga itu bisa jadi kendala tersendiri. Maka dari itu, wajar jika STY kemarin bilang, fisik harus ditingkatkan, karena ya memang realita di atas lapangan memang begitu. Lalu soal mental, ya ini benar-benar harus ditata sih, apalagi kalau ketemu tuan rumah. Pasti akan ada aja hal-hal yang bikin kita hawanya pengen nampolin wasit. Itulah yang kadang bikin pecah fokus, serta pressure yang tinggi mengingat ini adalah babak yang ibarat maknyuk, udah ke Piala Dunia. Selanjutnya yang ketiga, suka nggak suka, penambahan pemain diaspora sepertinya emang harus dilakukan. Karena bila berkaca dari kemarin, ya fair aja masih kurang. Dan sejauh ini, kita semua tahu kalau ada beberapa nama yang santer dikaitkan. Mulai dari Jero, Pascal Struijk, Tristan Guier, Lauren Ulrich, Miliana Jonathans, Dean Zandbergen, hingga Jaden Osterwolde. Yang nggak harus semua dalam waktu singkat, paling enggak 2 atau 3 itu udah bener-bener bisa membantu, kan gitu. Coba bayangin, kalau kita nggak ada Joey Pelupesi, siapa yang bisa jadi DMF yang tugasnya bisa balance rapi itu? Kan yo nggak ada. Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Ricky Kambuaya, Marcelino, hingga Eliano pun, mereka bukan pemain bertipe DMF, atau semisal oleh amit-amit ada apa-apa. Siapa yang bisa gantiin? Kan gitu. Ya paling enggak kita butuh satu back berpengalaman lagi, satu gelandang khususnya bertipe DM, satu lagi sama penyerang satu lagi. Serta mudah-mudahan Elkan Bagot bisa balik lagi. Karena fair aja, kita butuh pemain yang tinggi seperti Elkan buat duel bola-bola atas. Dan Elkan performanya musim ini juga oke, sehingga Ipswich Town pun mantap memberikan perpanjangan kontrak. Intinya, semoga kapasitas pemain bisa dimaksimalkan, karena di round 4 udah nggak ada waktu buat yang namanya coba-coba. Mengingat segrup hanya ada 3 tim, dan mau nggak mau kita harus ambil 6 poin dari 2 match, kalau mau lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus playoff round 5. Kemudian cara yang keempat, ini berkaitan dengan non-teknis. Emang kita nggak bakalan bisa merubah keputusan, tapi paling enggak, kita juga harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya buat melawan. Dan biar gimana pun PSSI punya hubungan baik sama FIFA, sehingga bisa jadi kita akan meminta perwakilan FIFA buat jadi pengawas langsung di pertandingan. Cara ini dirasa akan bisa di-ACC oleh FIFA karena kembali lagi, di momen krusial seperti ini, semua harus dicoba agar hasilnya maksimal, kan gitu. Menghadang, tetap melangkah meski terserok. Tiada keringat menjadi saksi, setiap ada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Yap, terlepas dari apapun, mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada, Timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri dengan baik. Gak cuma dari sisi teknis, namun juga non-teknis. Dan kembali lagi, soal duit kita memang kalah. Tapi jangan sampai kita juga kalah kualitas, kan gitu. Dan semua pemain pastinya tahu akan hal itu. Makanya, semoga di klub masing-masing, mereka bisa menunjukkan form yang bagus sehingga pas di Timnas,
Match fitnessnya benar-benar terjaga, sehingga irama pertandingan itu juga nggak ambyar makbyar bubar jalan, kan gitu. Lalu buat para netizen serta pundit-pundit yang paling tahu bola, please banget enjoy the moment aja. Gak usah bebani para pemain dengan ekspektasi terlalu tinggi. Kalau kita semisal kalah terus legowo sih enak. Lah kalau kalah tuh sukanya langsung hujat seenak jidat, kan gitu. Untuk itu sekali lagi buat para pemain, dah tampilkan semaksimal mungkin aja. Sekarang fokus di klub masing-masing. Bagi yang belum dapat klub baru, mudah-mudahan dapat klub yang cocok. Perkara isu ada yang mau ke Liga Indonesia, ya udah terserah mereka aja. Yang penting pasti timnas bisa perform, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Takkan mundur meski terjatuh. Inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski terserok. Tiada keringat menjadi saksi setiap pada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala duka dan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh. Inilah hidup. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.